Kali ini saya akan ke tempat di mana kita dapat menjelajahi perjalanan spiritual melalui sejarah gereja dan situs rohani yang penuh makna, dan melihat salah satu mahakarya arsitektur rohani yang menakjubkan, yaitu Katedral Verona, atau yang dikenal dengan nama indah Duomo Sri Maria Matricoler. Gereja ini didedikasikan untuk Perawan Maria terberkati dengan sebutan Santa Maria Matricoler. Katedral ini bukan hanya sebuah bangunan, tetapi sebuah perjalanan lintas waktu yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan melalui keindahan dan kisah yang luar biasa. Katedral Verona memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Bangunan ini berdiri di atas sisa-sisa dua gereja Paleo Kristiani yang hancur akibat gempa bumi dahsyat pada tahun 1117. Setelah peristiwa tersebut, katedral dibangun kembali dengan gaya Romawi yang megah dan secara resmi didedikasikan kepada Santa Maria Matricoler, penghormatan kepada Bunda Maria sebagai ibu gereja. Nama Matricoler berasal dari kata Latin Mater Ecclesiae yang berarti ibu gereja. Gelar ini menekankan peran Bunda Maria sebagai figur sentral dalam kehidupan rohani umat Katolik di Verona. Katedral ini menjadi pusat keuskupan Verona yang merupakan salah satu keuskupan tertua di Italia, serta simbol dari iman dan sejarah panjang kota ini. Pembangunan katedral ini selesai pada abad ke-12. Namun seiring berjalannya waktu, bangunan ini mengalami banyak renovasi dan tambahan, termasuk elemen bergaya gotik yang menambah keanggunannya. Ketika kita melihat katedral ini dari luar, kita langsung disambut oleh fasad bergaya Romawi dengan dekorasi ukiran yang halus dan pintu besar yang dihiasi relief-relief Alkitabiah. Bagian tengahnya memiliki menara lonceng setinggi 75 meter yang dibangun pada abad ke-16 oleh Michele Sanmicheli, arsitek terkenal pada masa itu. Masuk ke dalam, kita akan menemukan interior yang megah dengan pilar-pilar marmer merah khas Verona yang menjulang tinggi, menciptakan suasana agung. Langit-langit dihiasi fresko karya seniman-seniman terkenal seperti Giovanni Maria Falconeto dan Antonio Beidal. Katedral ini juga menyimpan beberapa relikwi suci, termasuk milik Santo Zeno, santo pelindung kota Verona. Di Katedral Verona terdapat beberapa altar dan relikwi yang sangat dihormati. Salah satunya adalah relikwi dari Santo Zeno, seorang uskup dan santo pelindung kota Verona. Relikwi Santo Zeno disimpan dalam sebuah altar yang terletak di bagian belakang katedral, di dekat ruang bawah tanah. Altar ini yang disebut altar Santo Zeno, yang menampilkan sebuah relikwi dari tubuh Santo Zeno yang berasal dari makamnya. Katedral ini juga memiliki altar lainnya, termasuk altar Santo Georgius dan altar Santo Martin. Setiap altar di dalam katedral memiliki nilai spiritual yang besar dan melayani tujuan khusus dalam perayaan liturgi. Santo Zeno sangat dihormati di Verona karena kontribusinya dalam memperkuat iman Kristen di kota ini pada abad ke-4. Relikwi Santo Zeno dan altar yang didedikasikan kepadanya menjadi pusat devosi bagi umat yang berziarah ke Verona. Sebuah salib bersejarah yang dipercaya berasal dari abad ke-12 terletak di salah satu kapel utama. Selain dedikasinya kepada Santa Maria, katedral ini juga sangat erat kaitannya dengan Santo Zeno, uskup Verona yang dihormati karena kesalehan dan mukjizatnya. Setiap tanggal 12 April,
umat berkumpul untuk menghormati santo ini dengan liturgi khusus. Salah satu hal yang unik dari katedral ini adalah perpaduan berbagai gaya arsitektur dari Romawi, Gotik hingga elemen Renaissance. Katedral ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga museum seni rohani yang menyimpan banyak lukisan, patung, dan fresko bersejarah. Salah satu mahakarya paling berharga di katedral ini adalah lukisan karya Titian berjudul Assumption of the Virgin yang menghiasi salah satu altar di kapel samping. Setiap tahun pada tanggal 15 Agustus, katedral ini menjadi pusat perayaan Assumption of Mary yang dihadiri oleh ribuan peziarah. Selain sejarah dan keunikannya, Katedral Verona juga memiliki daya tarik yang membuatnya istimewa bagi para pengunjung. Menara loncengnya yang setinggi 75 meter menawarkan pemandangan kota Verona yang memukau. Pengunjung dapat naik ke atas menara untuk menikmati keindahan panorama ini. Katedral ini terkenal dengan organ pipa bersejarahnya yang sering digunakan dalam perayaan misa khusus. Suara organ ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam. Di bawah katedral terdapat situs arkeologi yang menunjukkan sisa-sisa gereja awal dan mosaik kuno, memberikan wawasan tentang sejarah Kristen di Verona. Bagi para peziarah, katedral ini menawarkan tempat yang damai untuk berdoa dan merenung, jauh dari hiruk-pikuk kota. Katedral ini merupakan salah satu destinasi utama dalam rute peziarahan religius di Italia, menarik banyak peziarah dari seluruh dunia. Katedral Verona juga menyimpan beberapa cerita dan legenda yang menarik. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang Santo Zeno dan ikan ajaib. Dikisahkan bahwa Santo Zeno, santo pelindung Verona, memiliki hubungan khusus dengan nelayan setempat. Suatu hari, saat ia sedang berdoa di tepi sungai Adige, seekor ikan besar melompat ke arahnya, seolah-olah menawarkan diri sebagai hadiah. Legenda ini sering digambarkan dalam seni gereja di Verona, termasuk pada mosaik dan lukisan di katedral. Cerita lainnya adalah tentang keajaiban yang terjadi selama pembangunan katedral. Dikatakan bahwa para pekerja melihat cahaya terang yang membimbing mereka ke lokasi tertentu saat menggali fondasi, yang dipercaya sebagai tanda ilahi bahwa tempat itu diberkati untuk menjadi rumah Tuhan. Katedral Verona bukan hanya sebuah bangunan megah, tetapi juga saksi bisu perjalanan iman umat Katolik selama berabad-abad. Melalui sejarahnya, arsitekturnya, dan kekayaan rohaninya, kita diajak untuk semakin mendalami iman dan mengenal warisan spiritual gereja. Mari kita terus menjelajahi jejak iman di dunia dan memperkuat iman kita bersama. Salam damai, Tuhan memberkati kita semua. Amin.